Hutan Kalimantan merupakan salah satu paru-paru dunia. Namun, penelitian menunjukkan bahwa dari tahun 1973 hingga tahun 2015 telah terjadi deforestasi sebesar 18,7 juta hektar. Angka yang sangat luar biasa mengingat bahwa masyarakat adat dan lingkungan sekitarnya memiliki hubungan yang intrinsik. Tradisi, pengetahuan, dan identitas budaya mereka berhubungan erat dengan lingkungan alam tempat mereka tinggal. Salah satu cara menanggulanginya ialah dengan menggunakan metode Assisted Natural Regeneration atau disingkat ANR. ANR merupakan sebuah metode untuk rehabilitasi hutan sekunder dari sebuah areal hutan yang rusak, yaitu berupa vegetasi semak, dengan melindungi dan memelihara pohon induk serta anakannya. Teknik rehabilitasi ANR telah dilakukan pada beberapa lokasi seperti Desa Nangalauk dan Desa Selauk. Rencananya, rehabilitasi ANR akan dilakukan pula di Desa Radinjaya dan Tanjung Sari. Perjalanan menuju Desa Radinjaya ditempuh menggunakan transportasi air selama kurang lebih 4 jam. Kemudian dilanjutkan dengan perjalanan darat selama 1 jam. Langkah awal sebelum melakukan kegiatan rehabilitasi ANR ialah dengan melakukan bimbingan teknis atau BIMTEK. Topik awal pada bimbingan teknis ialah pentingnya penataan batas untuk memberi tanda batas permanen sebagai batas pengelolaan kawasan yang ditunjuk sebagai lokasi rehabilitasi ANR. Kemudian, peserta belajar cara penggunaan GPS. Dalam praktiknya, peserta bimbingan teknis diminta untuk mencari titik yang telah ditentukan secara beregu. Penggunaan GPS nantinya akan dipakai untuk menandakan koordinat titik batas terluar. Pada hari kedua, peserta melanjutkan pelajaran penggunaan alat untuk penandaan batas, yaitu aplikasi Avenza Maps. Dalam praktiknya, peserta diminta untuk menandai titik dan tracking jalur yang telah dilewati. Kemudian, pada siang hari, secara berkelompok membuat jalur pemeriksaan dan jalur pemantauan di dalam lokasi hutan ANR. Orang yang berprinsip jelek tidak tahu. Hari ketiga, bimbingan teknis dilaksanakan di Desa Radinjaya untuk menentukan dan menemukan jenis prioritas. Penentuan jenis prioritas didasarkan pada pentingnya jenis tersebut oleh masyarakat yang ditinjau dari manfaat secara sosial budaya maupun kebermanfaatan secara ekologi. Setelah ditemukan, jenis tersebut kemudian digambar serta dituliskan ciri dan manfaatnya agar peserta BIMTEK dapat mengenal lebih dekat.
terakhir, menentukan 7 jenis prioritas yang akan dijaga pada kegiatan rehabilitasi ANR. Pada hari keempat bimbingan teknis, para peserta kembali masuk ke hutan untuk mensimulasikan pembuatan jalur pemeliharaan. Lalu, dilakukan kegiatan pemeliharaan anakan jenis prioritas dengan membersihkan tanaman pengganggu dan pemangkasan vertikal apabila dibutuhkan. Setelah dari lapang, peserta diminta untuk menginterpretasikan kegiatan yang telah dilakukan sebelumnya. Hari terakhir bimbingan teknis, peserta menginterpretasikan kegiatan yang telah dilakukan di hari sebelumnya. Setelah itu, peserta secara berkelompok mengidentifikasi kemungkinan gangguan yang akan timbul di lokasi rehabilitasi ANR. Setelah selesai mengidentifikasi, para peserta secara berkelompok menginterpretasikan hasil kerjanya kepada peserta lain. Dan kegiatan terakhir ialah wrap up yang dilakukan oleh fasilitator dari kegiatan bimbingan teknis yang telah dilakukan. Kita dapat belajar bersama-sama, sepertinya mengenal pohon yang menjadi prioritas, lalu yang kedua itu mengenal cara menggunakan GPS, dan juga Avanza Maps itu kita dapat belajar bersama-sama, dan itulah ilmu yang dapat kita petik dan kita terapkan di dalam kelompok dan berapa KTH kita yang akan berjalan. Kayu-kayu yang kami survei atau kami lihat, kayu yang berfungsi untuk kami dengan masyarakat, kayu-kayu tersebut sangat prioritas dan sangat berfungsi untuk kami di masyarakat, maka itu juga ya kami pelihara, mau kami lindungi supaya itu bisa ada manfaatnya juga untuk masyarakat ke depannya, untuk anak cucu, dan juga berfungsi untuk melindungi hutan, air, sungai, tanah longsor dan sebagainya. Jadi itulah tujuan kami melindungi kayu-kayu tersebut. Saya rasa itu aja.